El Sinta Palembang News and Talk. Pendengar, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan atau KPU Sumsel mendapat kiriman sebanyak 129.925 kotak suara dan 103.940 bilik suara untuk pemilu 2024 mendatang. Kotak dan bilik suara tersebut langsung disalurkan ke KPU di kabupaten kota. Lalu seperti apa penjelasannya? Untuk mengetahui, kami temui Ketua KPU Sumsel Amrah Muslimin. El Sinta Palembang News and Talk. El Sinta Palembang News and Talk. Siang Pak Amrah. Selamat siang Bung Ari. Baik Pak Amrah, terkait dengan distribusi logistik ya yang sudah diterima oleh KPU Sumsel, artinya sejauh ini sudah mulai disalurkan ke beberapa wilayah kabupaten kota di Sumsel Pak Amrah ya? Ya, jadi dari pihak perusahaan percetakan semuanya langsung dalam nota kesepakatan kita dalam pengadaan itu kita terimanya di gudang masing-masing di kantor KPU Kabupaten Kota Sumatera Selatan. Baik, artinya di 17 kabupaten kota apakah sudah menerima semuanya nih Pak? Ada tinggal beberapa yang belum ya, tapi kan memang percetakan pembuatan atau kotak suara dan bilik ini kan seluruh Indonesia. Jadi kita menunggu, tapi kan tetap pada sesuai dengan perjanjian kontraknya 90 hari kerja. Jadi kita targetkan nanti di akhir November semuanya sudah berada di gudang. Oke, jadi artinya memang prosesnya juga masih proses distribusi. Yang penting nanti di bulan November mengganti Desember juga semua KPU di wilayah kabupaten kota sudah menerima kotak ini Pak ya? Ya, betul. Kotak dan bilik ya. Ya, untuk kotak dan bilik ini sama seperti tahun sebelumnya Pak ya? Ya, jadi KPU RI begini supaya masyarakat juga paham ya terhadap ini. Jadi kotak yang kita pakai dan bilik yang kita pakai di 2024 ini sama dengan 2019 ya. Jadi kami tidak menyebutnya kotak kardus ya, karena begini, ketika sebut kardus kan mindset masyarakat ingatnya cuma kardus mie aja. Jadi ketika kita menyebut kardus, jadi kotak itu menjadi sebuah benda yang sangat mudah hancur yang ya, rentan gitu lah Pak ya. Iya, diilustrasikan digambarkan sebagai kotak kardus mie gitu. Jadi sebenarnya bahan dasarnya adalah karton duplex ya, karton duplex yang didobelkan dan posisinya tebal dan di luarnya itu ada lapisan kedap air. Jadi memang untuk kualitas barang yang sifatnya habis pakai itu sudah pada kualitas yang maksimal, sehingga memang kenapa itu dibuat statusnya sebagai bahan habis pakai, karena memang dari sudut efisiensi jauh sekali KPU melakukan efisiensi anggaran apabila menggunakan kotak suara dengan bahan karton duplex ini. Jadi untuk penggunaan kotak berbahan karton duplex kedap air ini juga masih sama seperti tahun 2019 lalu dan dinilai lebih efisien dibandingkan kotak suara aluminium yang mungkin selama ini masyarakat banyak kenal di tahun-tahun sebelumnya nih Pak ya? Ya, jadi pertimbangan cukup banyak. Pertama dari sisi biaya ya. Bagaimana KPU negara dibebankan untuk pengelolaan kotak suara aluminium pasca pemilu ya, karena memang harus menyediakan gudang yang besar, mengakibatkan menimbulkan anggaran sewa gudang yang cukup banyak. Jadi kalau kotak yang suara yang kita pakai ini ketika habis pemilu selesai itu langsung tidak dipakai lagi karena memang sekali pakai sifatnya. Jadi nanti kalau untuk pilkada tentu akan mencetak kembali. Oke. Tapi dalam proses distribusinya di beberapa wilayah kabupaten kota apakah ada kendala Pak terkait hal ini? Apakah lancar-lancar saja yang artinya juga kualitas dari kotak suara nanti yang akan digunakan juga tetap baik nih Pak Amrah? Ya, jadi kami pastikan ya kepada masyarakat bahwa kita proses pengadaan ini semuanya
dengan proses yang profesional ya, pengadaannya profesional. KPU RI langsung membawahi kami, KPU Provinsi dan Kabupaten Kota dalam proses tendernya. Jadi prosesnya ini menggunakan sistem e-purchasing atau e-katalog. Jadi KPU dan LKPP, lembaga yang diberi kewenangan dalam pengadaan oleh negara, itu sudah bekerja sama dengan KPU, dan mereka yang menentukan penyedia yang akan dipilih oleh KPU Provinsi se-Indonesia. Nah, tentu dari itu di dalam klausul perjanjian kerjasamanya atau perjanjian kontraknya itu juga sudah terinci dengan baik bahwa mulai dari kualitas sampai dengan ketika ditemukan ada kotak atau bilik yang tidak sesuai dengan spesifikasi, tentu akan kami kembalikan, karena kami pastikan kepada masyarakat bahwa KPU Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten Kota itu mengecek keadaan kotak dan bilik itu satu persatu. Ini beberapa sudah kita temukan kan, beberapa kotak yang tidak ada kotak itu kan harus dibolongi untuk memasukkan kunci kertasnya itu ya. Ada pengait kertas namanya, kemudian nanti diperkuat dengan kabel tis. Nah, itu ada beberapa yang tidak memiliki lubang karena mungkin kelalaian dalam proses pembuatannya, itu kita kembalikan, dan penyedia itu bersedia untuk membuat atau mengadakan kotak yang baru. Tapi itu untuk jumlahnya tidak terlalu banyak, Pak ya. Artinya dari seluruh kotak yang diterima ini cukup baik semua ya. Ya, artinya memang begini ya, untuk 2024 ini KPU Sumatera Selatan sudah memastikan bahwa bukan hanya kotak dan bilik yang kami perhatikan, tapi mulai dari status gudangnya sendiri. Jadi kami membuat format khusus untuk 2024 ini, semua gudang di Sumatera Selatan ini berstatus tempat yang layak dan representatif. Ditambah dengan sistem keamanannya yang juga lebih disempurnakan. Di semua gudang kami sediakan CCTV 24 jam yang bisa dipantau oleh KPU Kabupaten Kota maupun KPU Provinsi, dan kita juga bersama-sama dengan aparat keamanan untuk menjaga barang-barang yang menjadi penting ketika dalam proses tahapan pemilu ini. Ya, artinya dari pengiriman logistik, kemudian penyimpanan logistik yang tentunya akan digunakan dalam pemilu tahun 2024 juga dijaga, disesuaikan dengan gudangnya, dan tentunya dipantau melalui CCTV. Langkah-langkahnya juga menjadi salah satu cara untuk menjaga logistik pemilu, Pak ya, dalam menyambut pesta demokrasi nanti ya. Iya, pasti, karena begini ya, persoalan logistik ini menjadi perhatian khusus bagi kita ya, karena memang di samping kotak, bayangkan saja kotak suara saja sudah kita sediakan 129.000 ya kotak, biliknya 103.000. Nah, untuk surat suara yang harus kami sediakan untuk pemilih di Sumatera Selatan ini kan lebih dari 30 juta lembar surat suara. Maka dari itu perlu kami memastikan dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa KPU Sumatera Selatan dan jajarannya sudah siap untuk mengelola logistik ini, dan kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pemilih di Sumatera Selatan pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Masyarakat pemilih itu dapat datang ke TPS dan kami pastikan dia mendapat suara. Oke, jadi artinya masyarakat juga patut mengetahui apa yang menjadi kewajiban dari KPU selain tadi adalah logistik seperti kotak suara, kemudian juga bilik suara, namun juga ada surat suara yang nanti juga akan didistribusikan. Ini nanti waktunya untuk penerimaan surat suara ini mendekati jadwal pemilihan, Pak ya, atau seperti apa, Pak? Jadi gambarnya seperti ini ya. Untuk pencetakan surat suara kita harus menunggu daftar calon tetap ditetapkan ya. Kita nanti seluruh Indonesia, Sumatera Selatan termasuk, itu tanggal 3 November secara serentak akan kita tetapkan daftar calon tetap untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Sementara untuk DPR RI dan DPD itu ditetapkan oleh KPU RI. Nah, baru setelah DCT ditetapkan baru masuk dalam proses
penentuan pemenang. Baru setelah itu dicetak oleh pemenang yang kita tentukan, dan paling lambat kita usahakan 1 bulan sebelum hari H, itu semua suara sudah selesai kita terima, karena ketika diterima kan dalam bentuk kotak-kotak dus ya, sehingga kami harus kita akan melakukan sortir, kemudian lipat, kemudian memasukkan surat suara itu sejumlah DPT per TPS masing-masing. Jadi memang tugas KPU Kabupaten Kota itu sangat berat dalam manajemen logistik untuk kali ini, karena yang kita kelola itu tidak sedikit ya. Palembang itu 1,2 juta pemilih itu dikali 5. Jadi hampir 8 jutaan kira-kira 7 sampai 8 juta suara yang harus disortir satu persatu, dilipat satu persatu, kemudian dipastikan jumlah surat suara itu sesuai dengan DPT plus 2%. Jadi kita berharap ya masyarakat, terutama yang di seputaran KPU tentu akan kita libatkan. Karena yang untuk sortir dan lipat itu kita akan melibatkan masyarakat di seputaran kantor KPU. Sehingga di samping melibatkan masyarakat, sekaligus kita berharap masyarakat punya peran untuk mengawasi bagaimana tata kelola logistik terutama surat suara ini dilakukan dengan profesional dan terbuka oleh KPU Kabupaten Kota Sumatera Selatan. Ya, karena jumlah yang cukup banyak, tentunya tenaga kerja yang akan menggunakan atau mungkin membantu dalam pelaksanaan juga cukup dibutuhkan sekali, Pak Amrah. Tapi dalam penyimpanan surat suara tadi juga di gudang yang sama nantinya, Pak, di masing-masing KPU Kabupaten Kota ya? Ya, jadi memang kita sudah menyiapkan gudang itu sudah dihitung. Sudah cukup untuk menyimpan kotak suara. Kotak suara itu kan nanti surat suara itu kan masuk ke dalam kotak. Jadi ketika kotak suara itu ditaruh, maka di dalamnya itu ada surat suara. Jadi daya tampung masing-masing gudang di KPU Kabupaten Kota itu sudah kita hitung, dan kami pastikan itu cukup dan layak untuk digunakan. Baik. Dalam distribusi dari seluruh wilayah kabupaten kota, wilayah mana yang paling banyak nih Pak dalam menerima surat suara? Terutama ini yang sudah mulai didistribusikan yaitu kotak dan juga bilik suara nih Pak Amrah. Jadi kotak tentu jumlah DPT terbanyak ya, itu Palembang, kotak dan bilik paling banyak. Kemudian disusul oleh Kabupaten Banyuasin, kemudian Oki, kemudian ada Muara Enim, kemudian ada Musirawas, Muba. Itu semua dari 400 sampai 1 juta ya DPT-nya. Jadi itu gambaran DPT-nya besar, tentu TPS-nya banyak, tentu kotaknya dan biliknya menjadi lebih banyak. Iya, karena menyesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap ya, nanti akan menurunkan jumlah suaranya nih Pak ya. Untuk masing-masing TPS nanti itu minimal mereka seharusnya ya menerima berapa kotak suara Pak dalam pelaksanaan nanti Pak? Jadi kotak suara itu kan disesuaikan dengan jumlah jenis jumlah pemilu yang kita lakukan, ya kan? Jadi pemilu 2024 ini kan memilih 5 langsung, presiden dan wakil presiden, kemudian DPR RI, kemudian DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Jadi setiap TPS itu akan kita sediakan 5 kotak suara plus 4 bilik. Jadi nanti masyarakat akan langsung melakukan pencoblosan dengan 4 bilik yang sudah disediakan dan akan memasukkan di masing-masing kotak suara, dan tersedia ada 5 jenis surat suara, yakni presiden wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Benar Pak ya? Oke. Dari beberapa hal-hal ini juga nantinya setelah proses ini kan proses persiapan Pak ya, pasca pra sebelum nanti pelaksanaan pemilu, artinya persiapan logistik, kemudian pengiriman beberapa hal-hal yang berhubungan dengan persiapan pemilihan nanti hingga akhirnya pelaksanaan di tanggal 14 Februari 2024. Nah, dalam pelaksanaan tersebut nanti apakah ada teknis yang berbeda Pak dari pemilu sebelumnya nih Pak Amrah? Tidak ada yang berbeda, tapi penyempurnaan sifatnya. Jadi untuk 2024 ini KPU Sumatera Selatan akan membuat peta TPS. Jadi akan ada titik koordinat TPS di seluruh Sumatera Selatan. Jadi 25.985 TPS di Sumatera Selatan ini akan ditentukan oleh
PPS titik koordinatnya di mana-mana saja di seluruh Sumatera Selatan, dan itu akan kita koordinasikan dengan pihak keamanan, sehingga pihak keamanan dapat menggunakan titik koordinat itu untuk memetakan wilayah di mana yang harus diamankan oleh aparat keamanan. Kemudian yang kedua, kami dari KPU Sumatera Selatan itu sudah menetapkan TPS terjauh, kemudian TPS tersulit, dan TPS sedang dan terdekat yang akan dicapai. Sehingga memang dengan strategi ini kami sudah bisa memetakan TPS tersulit dan terjauh itu yang kita jadikan prioritas. Ya kan? Misalnya di daerah Oki misalnya, ada satu TPS yang harus ditempuh dengan menggunakan jalur jalur perairan. Nah, itu menjadi prioritas kita terlebih dahulu. Kemudian TPS terdekat kan tentu dapat didistribusikan dengan angkutan-angkutan yang biasa dilakukan oleh masyarakat, termasuk bentor pun nanti akan kita gunakan dalam mendistribusikan suara yang dari tempat desa atau kantor lurahnya dekat. Jadi semua moda transportasi itu kita gunakan, baik darat maupun air ya. Udara belum sampai. Tapi kalau terjadi peristiwa yang tidak memungkinkan, tentu pihak TNI, Angkatan Udara, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan kita ajak kerjasama untuk menyikapi kalaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, ya ini menjadi salah satu cara dalam mempersiapkan pesta demokrasi yang akan kita laksanakan nanti di bulan Februari juga bisa berjalan dengan lancar. Yang juga tentunya persiapannya juga sudah dilakukan jauh-jauh hari, bahkan juga sebelum pemilihan nanti akan ditempuh oleh beberapa petugas yang mungkin juga akan menuju beberapa wilayah yang dianggap juga jauh, terutama juga daerah-daerah rawan ini Pak, yang mungkin jadi perhatian juga Pak Amrah. Ya, betul. Daerah rawan juga menjadi perhatian. Baik. Kemudian ini juga ada pertanyaan dari pendengar kami, mungkin boleh kami bacakan ini Pak Amrah ya? Boleh. Baik, pendengar kami juga mengundang Anda jika Anda ingin bertanya terkait dengan topik yang kami angkat terkait dengan KPU Sumsel yang mendapat kiriman kotak suara dan juga bilik suara, khususnya juga dalam pelaksanaan Pesta Demokrasi yang kita laksanakan pada tahun 2024 nanti. Anda bisa sampaikan di 0821 8556 6634. Ada dari Pak Jaka di wilayah Jakabaring. Pak, untuk teknis pencoblosan nanti seperti apa? Kemudian penghitungannya apakah sama seperti tahun kemarin satu persatu atau ada yang beda? Baik, jadi Pak Jaka teknis dalam pencoblosan dan penghitungan. Berikutnya dari Ibu Santi juga menanyakan hal yang hampir sama nih Pak. Terkait dengan pengawasan Pak, dari masing-masing TPPS nanti tersedia berapa anggota ya? Apakah sama seperti tahun kemarin Pak, apakah ada perbedaan? Baik. Dua pertanyaan untuk awal ini silakan terlebih dahulu ditanggapi Pak Amrah. Nah, jadi metode pencoblosan tetap menggunakan alat coblos ya. Jadi kita tetap cara menyalurkan aspirasinya dengan cara mencoblos. Jadi kita sediakan nanti alat coblos di setiap bilik, 4 bilik itu kita sediakan bantalan coblos plus alat coblosnya. Kemudian cara menghitungnya juga sama, satu persatu nanti kita hitungkan, kita buka satu persatu kotaknya. Setelah satu kotak selesai baru kita hitung kotak berikutnya sampai dengan 5 kotak itu selesai. Sebenarnya sih kemarin itu kita simulasikan, karena memang kan kalau satu persatu kan hasil simulasi kita kan paling cepat itu jam 12 malam baru selesai penghitungan itu. Kemudian belum lagi petugas kami yang 7 itu harus menandatangani apa yang disebut dengan sertifikat penghitungan suara. Sertifikat penghitungan suara itu kan wajib diberikan kepada seluruh saksi partai politik, seluruh saksi DPD, dan seluruh saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Coba saya bayangkan saja ya. Sertifikat yang harus ditandatangani oleh petugas kami itu 18 parpol. Ditambah 21 calon DPD, kemudian ditambah dengan kalaupun jadi nanti 3 pasangan calon presiden. Berapa itu? Hampir lebih dari 40 ya. 40 sertifikat yang harus ditandatangani oleh petugas kami. Nah, kemarin itu kita simulasikan sebenarnya panel, kita buat 2 panel itu penghitungannya, tapi menemui kendala dan akhirnya disepakati dengan DPR untuk tetap menggunakan satu panel. Dan ini tentu menguras tenaga
menguras pikiran, energi dari petugas kami di KPPS. Nah, di antisipasi kami tidak ingin terjadi lagi di 2024 banyak petugas kami yang sakit, kemudian bahkan ada yang meninggal dunia, dan itu menjadi perhatian saya sebagai Ketua KPU Provinsi dan jajaran KPU Kabupaten untuk memperhatikan bagaimana nasib teman-teman kami ketika di hari H itu. Kemudian untuk pengawas TPS atau PTPS itu dipastikan tetap satu orang pengawas TPS akan ditugaskan oleh Bawaslu Kabupaten Kota untuk mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dan mudah-mudahan saya kira begini ya, secara sederhana begini. Kalaulah partai politik itu di seluruh Sumatera Selatan ini mampu menghadirkan saksi yang profesional di setiap TPS, maka ada 18 orang saksi partai politik di sana di TPS itu. Kemudian ditambah 1 pengawas TPS, ditambah ada 21 saksi dari calon DPD, plus ditambah 3 orang saksi dari pasangan calon presiden dan wakil presiden. Itu kalau sudah datang semua, saya kira semuanya akan bekerja dengan baik. Dan akan menghindari terjadinya praktek-praktek yang dimungkinkan terjadi apa yang disebut dengan kecurangan dan sebagainya. Ya, jadi ini dilengkapi semuanya dalam pelaksanaan nanti, artinya masyarakat tinggal datang mengikuti beberapa arahan dan juga aturan dari proses pemilihan dan memberikan hak suaranya, nanti akan dihitung. Artinya mungkin dalam waktu 1 hari pada tanggal 14 Februari, mulai dari pagi hingga dini hari mungkin baru selesai Pak ya, kalau harus 1 bilik A yang dihitung gitu ya? Ya, jadi pembagiannya dari jam 7 pagi sampai jam 13, jam 1 siang itu adalah pemungutan suara. Jadi masyarakat diberi kesempatan untuk dari jam 7 sampai jam 13, jam 1 siang. Kemudian mulai dari 13.01 itu kita lakukan penghitungan sampai dengan selesai. Nah, biasanya itu selesai itu di waktu dini hari. Maka dari itu saya menghimbau kepada masyarakat untuk paling tidak membantu KPU untuk mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS di dekat rumahnya masing-masing. Karena peran masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pemilu ini sangat kami butuhkan, karena ya terus terang saja saya ini membawahi hampir 26.000 TPS dikali 7 orang. Ada 144.000 penyelenggara yang saya pertanggungjawabkan dan saya harus pastikan mereka bekerja dengan baik. Tentu tanpa bantuan masyarakat itu tidak akan ada artinya apa-apa. Iya, benar sekali. Ini juga berhubungan dengan masing-masing kemampuan dari anggota KPPS Pak. Jadi total 7 orang ini kan kalau kita mengingat tahun sebelumnya itu rata-rata juga di usia lanjut ya. Apakah nanti di tahun 2024 untuk petugas KPPS ini di usia-usia produktif atau usia-usia muda Pak? Agar kiranya juga dalam pelaksanaan juga tetap mempunyai energi yang baik hingga pelaksanaannya usai, apalagi sampai dini hari nih Pak Amrah. Ya, jadi kami prioritaskan untuk seleksi anggota KPPS itu usia maksimal. KPU membuat aturan baru usia maksimal 50 tahun. Jadi mohon maaf untuk usia yang di atas 50 tahun itu bukan tidak kami beri kesempatan, tapi karena memikirkan kesehatan dari masyarakat itu sendiri, jadi kami prioritaskan adalah 50 tahun ke bawah. Kemudian kami juga akan menjaring, mudah-mudahan saja saya punya rencana itu di 2024 itu apa yang disebut dengan mahasiswa kembali ke TPS. Jadi teman-teman yang kuliah di Palembang itu kita harapkan seminggu atau seminggu sebelum itu sudah kembali dan bisa menjadi anggota KPPS di wilayah tempat tinggalnya. Sehingga dengan masuknya energi mahasiswa kan itu sangat terbantu dari sikap kritis, dari integritasnya, kemudian dari kemampuannya mengelola teknologi, itu sangat membantu proses pemungutan dan penghitungan suara. Ya, harapannya juga lebih cepat dalam teknis pelaksanaan nanti di tanggal 14 Februari ini Pak Amrah ya. Ya, dengan sistem itu saya yakin mudah-mudahan lebih cepat ya, apalagi memang kita ini merencanakan supaya, karena kan begini, hasil penghitungan suara itu kan selama ini ditulis dengan manual. Jadi setiap partai itu kan ditulis manual hasilnya. Nah, ini kita sedang upayakan adanya setiap TPS itu disediakan
printer yang bisa memfotokopi. Jadi satu dicetak kemudian cukup difotokopi. Nah, itu akan sangat membantu cepatnya pelaksanaan proses penghitungan suara dan penyampaian sertifikat penghitungan suara itu ke saksi masing-masing. Oke, baik. Baik, ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk Pak ya, Pak Amrah. Namun kami seleksi ada beberapa. Ada dari Aba di Pelaju nih, Aba Pelaju. Pak, pemilihan wali kota dan gubernur kapan ya Pak dari Mangsi Aba Pelaju? Nah, untuk wali kota Palembang sendiri khususnya nih Pak, atau pemilihan bupati di masing-masing wilayah kabupaten kota, apakah juga nanti akan disamakan ya pelaksanaannya nanti Pak Amrah? Ya, jadi untuk pilkada pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan secara serentak di tahun 2024 tapi di bulan yang berbeda. Oke. Kenapa bulan yang berbeda? Karena untuk pencalonan kepala daerah itu harus menunggu hasil pemilu 2024. Kan untuk diusung sebagai kepala daerah kan dia harus memenuhi 20% kursi DPR atau 25% dari suara sah di wilayah kabupaten kota masing-masing. Nah, tentu hasil pemilu 2024 inilah yang akan digunakan oleh partai politik untuk mencalonkan pasangan kepala daerah. Nah, itu dalam Undang-Undang Nomor 10 2016 itu disebutkan itu akan dilaksanakan di November 2024. Tapi perlu juga saya sampaikan kepada masyarakat, dimungkinkan ini sudah menjadi wacana publik ya, menjadi nasional, adanya keinginan pemerintah untuk memajukan pelaksanaan pilkada itu di bulan September. Nah, kita tunggu saja karena begini, KPU ini kan konteksnya ini sebagai lembaga yang hanya menjalankan perintah undang-undang. Jadi kalau perintah undang-undang itu November, tentu kita akan laksanakan di November. Tapi nanti kalau dalam waktu dekat ini keluar peraturan pemerintah pengganti undang-undang mempercepat menjadi bulan 9, tentu KPU akan siap juga melaksanakan pilkada itu. Jadi pilkada serentak itu kepada masyarakat itu untuk 2024 ini tahun pertama di mana kita secara serentak betul ini 17 kepala daerah kita akan pilih secara serentak plus memilih 1 gubernur. Jadi di setiap TPS pada saat pilkada nanti disediakan 2 kotak suara. Kotak pertama untuk memilih gubernur, kotak kedua untuk memilih bupati dan wali kota masing-masing. Oke, baik. Artinya di tahun 2024 kita akan melakukan pesta demokrasi sebanyak 2 kali ya. Di bulan Februari atau nanti dimajukan di bulan September atau tetap di bulan November di tahun 2024. Baik, ini edukasi yang cukup baik sekali Pak Amrah. Mungkin nanti di lain waktu akan kami hubungi kembali Pak Amrah terkait dengan bagaimana kemajuan dari proses distribusi yang sudah dilaksanakan dan tentunya persiapan yang akan terus dikuatkan ya menjelang pesta demokrasi di bulan Februari 2024. Namun tentunya kami ucapkan terima kasih untuk hari ini Pak Amrah untuk informasi bersama kami ya. Makasih Bung Hari. Baik, selamat siang Pak Amrah. Saya bisa dulu Pak Amrah. Selamat siang, makasih. Baik, demikian tadi pendengar narasumber kami, Ketua KPU Sumsel Amrah Muslimin. Dan juga terima kasih ya bagi Anda yang sudah ikut serta menyampaikan pendapat dan juga komentar Anda. El Sinta Palembang News and Talk.